A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan segala urusan Anda semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita hinggalah ke hari ini, hingga kan kita dapat bersua kembali pada siang hari ini, yaitu dalam program kita sejenak tazkirah sebelum zuhur. Semoga Allah senantiasa memberkati kita semua, dan mudah-mudahan dengan kesyukuran yang kita hadirkan, Allah menambahkan lagi nikmat yang lebih baik terhadap kita semua. Baik, sebelum saya meneruskan yaitu perkongsian kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita sama-sama mulakan majlis kita ini dengan kita bertadarus sejenak, yaitu kita akan membaca juz yang ke-21 dan juga surah Sajdah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi' afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tinin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid
بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينصرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم وصدق رسول الله أجمعين. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita teruskan perkongsian kita pada hari ini, yang mana pada pertemuan yang lalu
saya telah membicarakan berkenaan tentang penghuni neraka. Yang insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini ingin saya membicarakan berkenaan surga, yaitu dikaruniakan kepada mereka yang taat. Kenapa saya membahaskan ini? Supaya kita lebih lagi bersemangat dalam kita mengejar rahmat Allah sepanjang di dalam bulan Ramadan ini, khususnya yaitu di malam-malam terakhir bulan 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi Al-Quran itu telah menerangkan tentang surga dan keadaan di dalamnya. Karena apa? Manusia tidak dapat mengetahuinya. Bagaimana isi surga itu yang sebenarnya. Oleh karenanya kita dapat mengetahuinya adalah gambaran-gambaran seperti mana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, tuan-tuan. Bulan Ramadan ini juga adalah saat terbaik, yaitu untuk meningkatkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya lebih-lebih lagi kita ini sedang dalam keadaan berpuasa. Maka ibadah puasa kita mestilah kita melakukannya dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kita kepada Allah sahaja. Dan juga bukan hanya sekedar kita berpuasa menahan haus dan dahaga saja, namun seharusnya juga ibadah puasa kita disokong juga oleh ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, itu apa? Seperti kita senantiasa dengan kita berdamping dengan Al-Quran, yaitu bertadarus dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan juga memperdalami isi kandungan Al-Quran. Dan juga bukan hanya kita bertadarus sahaja, akan tetapi juga mestinya disokong juga ibadah puasa kita dengan kita melakukan ibadah di malam hari di bulan-bulan Ramadan, seperti kita melaksanakan salat tarawih setiap kali kita selesai menunaikan salat fardu isya. Dan kemudian di tengah malam kita bangun untuk kita mendirikan salat sunnah yang lainnya, seperti salat qiyamul seperti salat tahajud, salat sunnah taubat, salat hajat, dan juga salat tasbih dan sebagainya dan seterusnya. Apa juga salat sunnah yang sememangnya dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka itulah yang harusnya kita melaksanakannya di malam-malam bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi kita kita berada di malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Karena tadi Rasulullah SAW ketika mana berada di 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW semakin lagi bersungguh-sungguh, semakin lagi memperbanyak ibadah, tuan-tuan. Selain daripada salat, tadarus, dan juga yang lainnya, yaitu seperti juga kita melakukan zikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada berzikir juga hendaknya juga kita melakukan ibadah yang lainnya, seperti juga kita bersedekah, menderma, berinfak dan sebagainya, tuan-tuan. Itulah amalan-amalan yang harus kita lakukan sebagai penyokong ibadah puasa kita. Karena dengan demikian mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Seperti mana puasa itu seperti mana ibadah puasa ini diwajibkan
oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita untuk ataupun supaya kita semua ini menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana di dalam firman Allah yang sudah kita ketahui bersama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini diwajibkan ke atas kita supaya kita ini mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi itu tuan-tuan, cita-cita dari puasa yang kita laksanakan adalah membentuk pribadi kita ini menjadi orang yang bertakwa. Dan hanya orang yang bertakwa sahajalah yang berhak memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada orang yang bertakwa, maka tidak layak ianya untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita ambil peluang yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita dihadapkan dengan 10 malam terakhir di malam bulan Ramadan ini, tuan-tuan. Oleh karena itu manfaatkan sebaik-baiknya, tuan-tuan. Jangan sampai kita dilalaikan dan tergoda oleh hal-hal yang kurang bermanfaat. Lebih-lebih lagi sesuatu yang mengarah kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mampu menepisnya, tuan-tuan. Kita harus mampu menjauhinya dan menghindarinya, tuan-tuan. Oleh karena tadi surga hanya disediakan untuk hamba Allah yang bertakwa, tuan-tuan. Oleh karena itu berusahalah untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Oleh karenanya ibadah puasa kita mestilah disokong juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya, tuan-tuan. Jangan sampai kita mampu berpuasa, mampu menahan dahaga, mampu menahan lapar, akan tetapi kita tidak mampu menahan bisikan syaitan sehingga kita tidak melaksanakan kewajiban yang lainnya. Maka jangan sampai, tuan-tuan, kita melaksanakan kewajiban ibadah puasa, namun di satu sisi lain kita menepikan kewajiban yang lainnya seperti sholat 5 waktu dan sebagainya, tuan-tuan. Maka jangan sampai kita berpuasa akan tetapi kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Maka hal itu sama juga halnya seperti orang sholat, namun dianya tidak berwudu, maka tadi puasanya akan sia-sia, tuan-tuan. Jadi jangan sampai, tuan-tuan, ibadah puasa kita laksanakan, ibadah sholat 5 waktu pun tetap kita laksanakan, dan juga ditambah lagi dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ayo kita tetap bersemangat dalam kita meraih malam Lailatul Qadar, yang mudah-mudahan pada tahun ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala malam Lailatul Qadar itu terjadi dan kita dapat merasakannya, tuan-tuan. Masih ada peluang lagi, tuan-tuan. Kenapa? Hari ini adalah hari yang ke-21 dan malam nanti adalah malam yang ke-22, tuan-tuan. Jadi tetap jaga stamina kita, untuk kita biar tetap bersemangat, kuat dalam kita beribadah, tuan-tuan. Maka harus cukup juga kita beristirahat, tuan-tuan. Maka ada waktu peluang untuk kita tidur siang, tidurlah, tuan-tuan. Supaya supaya mudah, senang untuk kita bangun di malam hari, tuan-tuan. Tidak mengantuk sangat. Manfaatnya. Namun
Jangan pula siang hari kita pergunakan dengan tidur yang panjang. Jangan juga tuan-tuan. Secukupnya saja tuan-tuan. Insya-Allah. Oleh karena itu tuan-tuan, berkenaan tentang surga ini tuan-tuan, gambarannya ya. Seperti mana firman Allah di dalam surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi maksudnya apa? Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga beramai-ramai. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan ke atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya tuan-tuan. Oleh karena itu tuan-tuan, ketika kita menginginkan surganya Allah ya Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita bersusah payah terlebih dahulu kat dunia ni, yaitu dengan bersusah payah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tadi, dengan kita melawan ngantuk kita, dengan kita memanfaatkan sedikit waktu rehat kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di malam hari untuk kita terjaga, berdiri seraya bertakbir menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan. Harus mampu untuk kita melakukannya. Karena apa? Tadi untuk mendapatkan surganya Allah hanya dengan cara pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengabdi kepada Allah dengan apa? Yang sesungguhnya. Yaitu dengan rasa keimanan kita kepada Allah dan juga hanya mengharap apa? Pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan. Maka nanti penghuni surga penjaga-penjaga surga yang lainnya akan berucap kepada kita salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, akan mengucapkan apa? Sejahteralah, berbahagialah kamu, ahlan wa sahlan, disambut dengan senyuman, disambut dengan penuh kemesraan tuan-tuan. Inilah para tetamu-tetamu surga yang akan mendapat sambutan yang luar biasa tuan-tuan. Apatah lagi kita sebagai sewaktu di dunianya, bukan saja kita beribadah kepada Allah, akan tetapi juga kita menjalankan ibadah puasa, yang mana Allah sediakan satu pintu yang spesial untuk orang yang berpuasa, yaitu pintu Ar-Rayyan, yang mana yang berhak masuk melalui pintu ini hanyalah orang-orang yang berpuasa tuan-tuan. Double lagi bonusnya tuan-tuan. Sungguh rahmat Allah itu amatlah besar tuan-tuan. Oleh karena itu dekati Allah melalui bertadarus, melalui berzikir, melalui berqiyamul lail, melalui ibadah-ibadah yang lainnya tuan-tuan. Ini juga lagi tuan-tuan, ditegaskan lagi dalam firman Allah, surga itu hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa sahaja. Itu innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ini tuan-tuan, Ini maksudnya apa? Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga, dan mata air
sambil menerima segala pemberian Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan selalu memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak mendapat bahagia. Nah, ini juga nih tips untuk menjadi orang yang bertakwa. Allah dah bagi dah melalui firman Allah ini, yaitu dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-15 hinggalah ayat yang ke-19, tuan-tuan. Bahwasanya tadi orang-orang yang bertakwa itu akan berada di dalam taman-taman surga, tuan-tuan. Kenapa mereka nih orang yang bertakwa nih berada di taman-taman surga? Karena apa? Mereka ini orang yang bertakwa itu selalu berbuat kebaikan ketika dia di dunia. Kebaikan apa? Tadi, tuan-tuan, yaitu salah satunya kebaikan yang mereka lakukan adalah mereka orang yang bertakwa itu sangat sedikit tidur malamnya, tidur di waktu malamnya. Khususnya dia habiskan dalam sepertiga malam itu untuk dia bermunajat, untuk dia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala di mana orang lain tertidur, terbaring di tempat tidurnya, terlelap di kasur yang empuk. Akan tetapi orang yang bertakwa dia akan terjaga daripada tempat tidurnya untuk berdiri seraya bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Bukan hanya itu saja. Akan tetapi orang yang bertakwa selain daripada dia berqiyamul lail, melaksanakan salat tahajud, dia juga senantiasa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Apa terus lagi? Di waktu sahur, di waktu pagi sebelum fajar. Kita ni sepanjang bulan Ramadan ini kita melakukan aktiviti kita dengan bersahur. Maka tuan-tuan, ketika selepas waktu bersahur itu, ataupun ketika kita selepas melaksanakan bersahur itu, tuan-tuan, maka hendaknya kita memperbanyak kita beristighfar, bermohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu itu, tuan-tuan, karena itu adalah waktu terbaik untuk kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Maka baik juga kalau kita untuk kita saling meminta maaf antara satu dengan yang lainnya di dalam satu keluarga. Selepas kita bersahur misalkan, suami minta maaf pada istri, istri minta maaf pada suami, begitu juga dengan anak-anak, minta maaf kepada ibu bapaknya. Ini tuan-tuan, itu sebaiknya untuk kita kita melakukan mohon maaf, maaf-maafan antara satu keluarga, tuan-tuan. Jangan tunggu hari raya, tuan-tuan. Karena tadi waktu sahur itu waktu yang baik untuk kita memohon ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah juga amalan orang yang bertakwa. Selain daripada dia sedikit tidur, di waktu malam, dia manfaatkan dia untuk bermunajat kepada Allah, dengan mendirikan salat tahajud dan sebagainya. Selain itu juga dia beristighfar, bermohon ampunan kepada Allah khususnya di waktu sahur, Dan yang ketiganya, amalan orang yang bertakwa adalah memanfaatkan hartanya, yaitu dengan memberikan kepada
fakir miskin, tuan-tuan. Memberikan harta, sebagian hartanya yang kepada orang-orang fakir miskin, yaitu melalui dengan cara bersedekah dan sebagainya, tuan-tuan. Karena ingat, di dalam harta kita yang kita miliki itu bukan 100% milik kita, akan tetapi ada orang yang hak orang lain di dalam harta kita, tuan-tuan, yaitu orang fakir miskin, tuan-tuan, yang perlu diambil perhatian, tuan-tuan, itu, tuan-tuan. Jadi bersedekah, berbanyak sedekah, tuan-tuan. Oleh karena itu, tuan-tuan, walaupun tadi masjid-masjid dalam keadaan tutup pada saat sekarang ini, bukan berarti kita tidak boleh untuk melakukan sedekah, tuan-tuan. Masih terbuka, tuan-tuan, terbuka lebar untuk kita melakukan sedekah, berinfak, bersedekah dan sebagainya, tuan-tuan. Salah satunya yang wajib adalah pada bulan Ramadan ini untuk kita menunaikan zakat fitrah, tuan-tuan. Jadi sesiapa yang belum melaksanakan menunaikan zakat fitrah, maka tunaikanlah zakat fitrah dengan segera, tuan-tuan, melalui online, dan sebagainya, tuan-tuan, seperti mana yang telah disediakan oleh MUIS, tuan-tuan. Begitu juga ketika kita sudah mencapai haul harta kita, dan kita harus keluarkan di dalam bulan Ramadan ini, yaitu keluarkanlah juga zakat harta kita, tuan-tuan. Ini semua adalah bentuk penyempurnaan ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Jadi bukan hanya sahaja puasa sahaja, tuan-tuan, yang harus dan mesti kita lakukan, tapi ibadah yang lainnya seperti zakat fitrah, zakat harta, bersedekah, berinfak, ini juga mesti juga kita harus melakukannya, tuan-tuan. Bukan hanya juga ibadah tarawih saja yang harus kita laksanakan, akan tetapi juga ibadah qiyamul lail seperti tahajud, salat taubat, salat hajat, salat tasbih dan sebagainya, tuan-tuan. Kalau kita mampu melaksanakannya, semuanya itu adalah lebih baik, tuan-tuan. Kembali lagi pada topik kita, bahwasanya surga itu hanya diperuntukkan orang-orang yang bertakwa. Dan ingat, orang yang bertakwa berperilaku seperti dalam firman Allah surah Az-Zariyat tadi. Dia senantiasa melakukan kebaikan ketika dia hidup, dan dia sikit tidur di waktu malam, dan dia manfaatkan untuk mendirikan salat, bermunajat kepada Allah. Dan yang ketiganya dia senantiasa memohon keampunan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi, tuan-tuan, sebelum fajar, yaitu waktu sahur lah kita, tuan-tuan. Dan yang keempatnya, senantiasa dia bersedekah, berinfak, bersifat dermawan, suka menolong, ini, tuan-tuan, itulah ciri orang yang akan memasuki surga, tuan-tuan. Oleh karena itu, tuan-tuan, mari kita kejar untuk kita kejar janji-janji Allah tadi, tuan-tuan. Janji surga. Jadi tidak lain tidak bukan jalan yang harus kita tempuh untuk kita menuju surganya Allah tadi. Janji Allah tadi yang harus yang mau kita kejar tadi adalah dengan cara kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian kita tergolong kepada golongan orang-orang ahli surga. Itu
ya. Jadi harus kita menjadi orang yang bertakwa dulu. Itu kuncinya, tuan-tuan. Untuk kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayo sekali lagi tuan-tuan, semangatkan diri kita untuk kita bersungguh-sungguh dalam mengejar janji Allah, yaitu berupa pengampunan, berupa surga di malam-malam terakhir, di malam 10 terakhir di bulan Ramadan ini, tuan-tuan. Jangan kita lengah, jangan pula kita lalai, dan jangan terpengaruh oleh bisikan setan. Karena bagaimanapun, setan akan terus mengintai kita, terus akan menggoda kita melalui hawa nafsu kita, tuan-tuan. Itu. Oleh karena itu, perbanyakkan kita zikir, beringat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengingati Allah, mempersempit ruang untuk setan tuh menggoda kita, tuan-tuan. Itu salah satu caranya, tuan-tuan. Mungkin ini sajalah perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan perkongsian ini kita lebih bersemangat lagi, tuan-tuan, dalam kita mengejar kebaikan, kebaikan yang ada di 10 terakhir malam bulan Ramadan, tuan-tuan. Insyaallah, walaupun suasana Ramadan pada kali ini berbeza daripada tahun-tahun yang sebelumnya, namun tetap sama rahmat Allah, anugerah yang Allah akan berikan kepada kita, tuan-tuan. Kepada kita yang melakukan amalan-amalan kebaikan, yang melakukan amalan-amalan ibadah, tuan-tuan. Sama, tanpa dikurangi, tuan-tuan. Itu, tuan-tuan. Dalam kita mengejar malam Lailatul Qadar, tidak seharusnya kat masjid, kat rumah kita sendiri pun boleh kita melakukannya, tuan-tuan. Ini, tuan-tuan. Jadi boleh kita kejar. Kalau Ustaz tak boleh beriktikaf lah kat masjid. Kalau kita beriktikaf kan, bolehlah kita dapat malam Lailatul Qadar. Itu dalam keadaan normal, tuan-tuan. Sekarang ini lain. Namun tadi percaya dan yakin, tuan-tuan. Ketika mana kita melakukan hal yang sama seperti dalam keadaan normal dahulu, dan kita melakukan hanya yang berbeda hanyalah tempatnya saja. Dulu kita melakukannya di masjid, yang sekarang kita melakukannya semuanya di rumah, maka yakinlah, percayalah, Allah pasti akan juga memberikan rahmat yang sama, tuan-tuan, ketika kita melakukannya di dalam rumah kita sendiri, tuan-tuan, bersama keluarga kita. Tetap optimis, tetap bersemangat, tetap berkeyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Itu saja. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kekhilafan daripada apa yang saya sampaikan. Wallahi itu datangnya daripada saya pribadi, namun apapun yang saya sampaikan itu benar. Wallahi itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang maha benar. Aqulu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik, Ustaz Zahid. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan, tuan-tuan. Tetap bersemangat. Sampai jumpa lagi.